Kita akhirnya bersyukur menerima atas perjalanan hidup dan kita mengatakan, Tuhan, terima kasih, saya, kita, keluarga kami, kelompok, komunitas kita saat ini sudah sejauh ini mengalami penyertaan. Dan yang kedua, kita pun diajak, kalaulah kita pernah jatuh dalam dosa, kalaulah kita pernah melakukan perbuatan yang keliru, kita tidak lantas mudah untuk berhenti dalam rasa bersalah yang berlebihan, tetapi kita terus memohon rahmat pengampunan dari Allah. Namun kita juga terus-menerus menanamkan dalam diri kita buah-buah rahmat pengampunan itu pada orang-orang di sekitar kita. Inilah yang akhirnya oleh Yesus sungguh disadarkan, menerima keadaan, mengampuni menjadi terkendala kalau ketegaran hati masih bercokol kuat dalam diri kita. Maka mari kita mohon pada Tuhan agar ketegaran, kekerasan hati kita mampu Tuhan lunakkan melalui berbagai rahmat dan upaya-upaya yang kita perbuat. Semoga sabda hari ini sungguh menguatkan perjuangan kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Romo, frater, bruder, suster, ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih. Hari ini kita bersama kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk merayakan Ekaristi, menyambut sabda Tuhan dan tubuhnya yang kudus sebagai santapan rohani dan kekuatan jiwa untuk perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Maka marilah kita mengawali Ekaristi kita dengan terlebih dahulu kita menyadari akan segala dosa kita dan kita bersama-sama mohon ampun kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam hidup harian kita di tempat kerja sebagai contoh, bukan hal yang baru dan asing kita mendengar istilah evaluasi atas hasil kinerja selama 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun ke belakang. Dilihat bagaimana progresnya, perkembangannya, persoalan, kesulitan, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar di tahun berikutnya atau bulan berikutnya lebih bisa mempersiapkan dengan baik. Sebagai orang Katolik, bukan juga hal yang asing, kita mengenal bahkan mengikuti namanya rekoleksi, retret, penyegaran rohani, kemudian camping rohani dengan segala bentuk tema, tempat, dan waktunya. Lagi-lagi apa yang ada di dalamnya adalah melihat bagaimana hidup kita bisa 1 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, atau bahkan kita diajak untuk melihat perjalanan hidup kita dari lahir hingga saat ini. Apa saja yang sudah dilakukan, bagaimana Tuhan menyertai hidup kita, bagaimana dosa-dosa kita dalam perjalanan hidup ini pernah kita alami, jatuh bangunnya dalam menghidupi iman, menghidupi perkawinan, bersama dengan keluarga, dengan relasi, rekan kerja, dan lain sebagainya. Banyak hal di sana bisa diperdalam. Agar apa? Pasca rekoleksi, retret, ataupun camping rohani dan segala bentuknya itu, kita bisa memulai kembali hidup yang baru. Ada semangat baru, ada kegairahan baru di sana untuk melakukan hal yang baik dengan penuh semangat. Dalam bacaan pertama hari ini, Tuhan Allah menggambarkan Israel dengan begitu indah. Dalam nubuat Yehezkiel disampaikan, Tuhan mengetahui siapakah dan bagaimanakah kondisi Israel ketika awal mula mereka lahir, mereka ada. Mereka bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, bahkan tampak tidak berharga sama sekali. Peristiwa kelahirannya tidak ada yang membersihkan, tali pusarnya pun belum dipotong, tidak dibungkus dengan kain. Dalam perjalanan waktunya dibiarkan begitu saja, tapi Tuhan Allah melihat, mengetahui, merawat, akhirnya mendandani dengan begitu indah, melengkapinya dengan perhiasan-perhiasan, menempatkannya pada tempat yang terhormat, sehingga Israel yang awalnya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa,
lantas menjadi tampak begitu mengagumkan, begitu indah, begitu istimewa dan spesial. Namun perjalanan Israel akhirnya menjadikan keindahan, kemewahan, dan keistimewaan yang telah Tuhan berikan itu adalah tempat, jalan, dan juga kejatuhan bangsa Israel. Apa yang indah, apa yang baik, apa yang spesial akhirnya menjadi pintu bagi mereka jatuh ke dalam dosa. Disinilah kita menemukan hal yang luar biasa. Akan siapa? Bukan akan Israel, tetapi akan Tuhan Allah sendiri. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah dan apa yang diperbuat oleh Tuhan Allah. Walaupun bangsa Israel sudah diangkat dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa dan begitu istimewa, ketika akhirnya jatuh pun Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ia tetap mendampingi bangsa Israel, mengingatkan mereka, menuntun mereka untuk apa? Kembali kepadanya dalam pertobatan. Disinilah kita menyadari bahwa diri kita adalah orang-orang yang pada awalnya penuh dengan ketidaksempurnaan, ketidakmampuan, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau kita melihat sampai detik ini, diri kita seperti ini. Jatuh dalam dosa, iya. Kita para pendosa, iya. Tetapi tidak berhenti bahwa kita adalah orang-orang berdosa, kita adalah para pendosa, tapi masih ada kelanjutannya. Kita adalah para pendosa yang begitu disayang oleh Allah. Para pendosa yang dicintai oleh Allah. Para pendosa yang diperhatikan dengan detail oleh Allah. Para pendosa yang diangkat kembali untuk dibersihkan, disucikan, dikuduskan agar berkenan kembali kepada Allah. Maka saudara dan saudari terkasih, tepatlah dan benarlah apa yang pernah direnungkan bahwa hal yang berat dalam hidup ini ada dua. Yang pertama adalah menerima kenyataan dan yang kedua mengampuni dan memaafkan. Menerima kenyataan diri kita saat ini juga membutuhkan perjuangan. Belum tentu kita yang dulu seperti yang sekarang kita alami. Dan ini juga membutuhkan rahmat Tuhan hingga kita akhirnya bersyukur menerima atas perjalanan hidup dan kita mengatakan, Tuhan, terima kasih saya, kita, keluarga kami, kelompok komunitas kita saat ini sudah sejauh ini mengalami penyertaan-Mu. Dan yang kedua, kita pun diajak, kalaulah kita pernah jatuh dalam dosa, kalaulah kita pernah melakukan perbuatan yang keliru, kita tidak lantas mudah untuk berhenti dalam rasa bersalah yang berlebihan, tetapi kita terus memohon rahmat pengampunan dari Allah. Namun kita juga terus-menerus menanamkan dalam diri kita buah-buah rahmat pengampunan itu pada orang-orang di sekitar kita. Inilah yang akhirnya oleh Yesus sungguh disadarkan, menerima keadaan, mengampuni, menjadi terkendala kalau ketegaran hati masih bercokol kuat dalam diri kita. Maka mari kita mohon pada Tuhan agar ketegaran, kekerasan hati kita mampu Tuhan lunakkan melalui berbagai rahmat dan upaya-upaya yang kita perbuat. Semoga sabda hari ini sungguh menguatkan perjuangan kita sepanjang hari ini. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu Engkau telah membebaskan kami. Bersyukurlah kepada Allah semesta alam, Dialah yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Dialah yang membebaskan kita daripada lawan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.